Pemirsa, 3 pasangan Capres-Cawapres sudah selesai mengambil nomor urut dan siap berkampanye mulai 28 November 2023. Selain drama perpisahan dan kecurangan yang riuh jadi pembicaraan, kini ketiga paslon saling mengklaim bakal menang satu putaran. Sejumlah lembaga survei memang menyebut Pilpres berpotensi kelar dalam satu putaran saja. Saling klaim menang satu putaran terjadi di tengah kekhawatiran soal kecurangan pelaksanaan Pilpres. Netralitas aparat terus dipertanyakan manakala ada calon yang merupakan putra dari presiden yang masih berkuasa. Mungkinkah Pilpres satu putaran saja, dan apakah ancaman kecurangan yang membayangi Pilpres 2024 nyata atau drama? Inilah kontroversi selengkapnya ambisi menang satu putaran bersama saya, Zilvia Iskandar. Nomor 1, 2, 3 pilih mana? Kita tunggu berapa aja. Pak Prabowo 1, 2, 3 mau pilih yang mana, Pak? Mana saja. Satu putaran, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pasangan Ganjar Mahfud siap. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Berikutnya ada Ketua DPD Partai Golkar Maman Abdurrahman dan juga analis politik Ray Rangkuti. Di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PD Perjuangan Eriko Sotarduga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ketua DPP P3 Mbak Dahlia Umar, dan juga ada juru bicara PKS Pipin Sopian. Selamat malam semuanya, selamat datang di kontroversi malam hari ini. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Bang Habib. Bajunya ini sudah, tapi sebetulnya bukan baju Prabowo Gibran ya, warnanya saja yang mirip ya. Prabowo Gibran itu tampak pede bisa menang satu putaran. Apa dasarnya Bang Habib? Prinsipnya kita siap menang ya, mau satu putaran, 2 putaran nggak ada masalah ya. Jadi kalau mengacu ke 5 hasil lembaga survei yang terakhir kan gapnya semakin jauh. Ya. Tentu sebagai tim pemenangan kita harus optimis, tapi tidak boleh membuat kita tinggi hati. Makanya kami sampaikan kepada grassroots kami, pada pendukung kami, yang terpenting itu adalah kerja keras. Ya. Satu putaran nggak ada masalah, kita siap ya. Kalau tahu 2 putaran kita tetap yakin kita yang akan menang. Oke, jadi dasarnya adalah sejumlah lembaga survei yang menempatkan Prabowo di urutan atas, bukan karena ada Gibran di situ, Bang Habib? Iya, Gibran adalah salah satu poin bagaimana elektabilitas Pak Prabowo bisa tinggi karena orang beliau adalah putra presiden yang punya karakter dan punya prestasi tersendiri ya. Beliau anak muda yang rendah hati, humble ya, sopan ya, dan juga komunikatif. Kita bisa lihat dalam berbagai event, semakin sering Mas Gibran muncul itu kan semakin tinggi elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke, baik. Ada Kang Pipin juga di sini. Kang Pipin, bahkan pasangan Amin yang disurvei itu selalu di urutan mayoritas ya, di urutan ketiga, tetap optimistis bisa menang satu putaran. Apa dasarnya Kang Pipin? Ini ada dasarnya atau hanya sekedar harapan? Sebelum itu saya mau pantun dulu ya. Boleh, silakan. Dari Pasar Kemis ke Petamburan. Cakep. Singgah sejenak untuk sarapan. Cakep. 2024, Amin insya Allah optimis menang satu putaran adalah sebagai doa dan harapan. Oke. Doa dan harapan. Doa dan harapan. Berarti itu jawabannya ya dari pertanyaan doa dan harapan tadi. Boleh dong ya. Saya kira kami setiap kita tentu berharap ya dengan satu putaran sebetulnya kita bisa lebih menghemat biaya, dan kemudian tentu semua pihak ya. Pertama, kami sangat bersyukur sekali bahwa kita 3 pasangan itu doa kami, doa rakyat Indonesia mungkin ya. Semoga ini ada 3 pasangan sehingga tidak ada pembelahan di tengah-tengah kita. Terus yang kedua, tentu kami melihat peluang Amin untuk bisa menang satu putaran. Pertama adalah bahwa dari hasil survei memang misalnya sebagian melihat
ini selalu nomor urut 3. Tetapi kami mengkaji bahwa yang pertama adalah ketika di survei itu ada yang mengatakan rahasia atau belum menentukan pilihan, kajian kami mayoritas dari klasifikasi mereka itu adalah mendukung kepada Amin. Dan kami juga mendapatkan informasi itu dari beberapa lembaga survei. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat bagaimana kehadiran Amin ke berbagai daerah, selalu padat, ratusan ribu, jutaan orang hadir untuk berduyun-duyun hadir dalam acara safari Amin di berbagai daerah itu, di Depok, di Jember, di Malang, di Makassar, itu sangat luar biasa. Yang kedua, kita melihat bagaimana aspirasi publik yang menghendaki perubahan dan keberlanjutan ini. Kan kalau kita lihat survei ada yang hanya keberlanjutan saja, tetapi mereka ada yang ingin perubahan dan keberlanjutan. Itu ternyata porsinya lebih besar. Baik. Dan kami optimis bahwa itu menjadi poin saling bagi kita. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana Pilkada DKI, Pak Anies selalu di urutan nomor 3, tetapi hasilnya alhamdulillah ya, qadarullahnya adalah menang menjadi pemenang gubernur DKI lalu. Tadi yang survei itu Kang Pipin menarik ya. Tadi katanya masih banyak sebetulnya yang belum menentukan pilihan atau belum mau mengungkapkan pilihannya apa. Tapi kalau di belakang layar mereka bilangnya akan memilih Anies, kurang lebih seperti itu. Betul. Ya. Kalau memang di belakang layar akan memilih Anies, kenapa itu tidak mau disampaikan ke dalam survei? Anda tanyakan juga tidak? Ya, saya kira karena memang agak hati-hati di era saat ini ketika demokrasi, ketika orang merasa tidak bebas untuk mengambil satu keputusan, sehingga mereka khawatir kalau misalnya memilih Amin, khawatir dikucilkan, khawatir ini adalah bagian dari spy ketika orang datang ke rumah gitu ya, lembaga survei, kemudian mereka ditanya, kalau misalnya menjawab Pak Anies khawatir nanti ada sesuatu konsekuensi dan sebagainya. Saya kira disinilah memang ada karakter di mana ketika kebebasan berekspresi ini di saat demokrasi tidak sehat yang saat ini kita rasakan, maka rakyat juga agak khawatir. Saya kira disitulah kenapa ya Amin merasa bahwa ke depan insya Allah peluang menangnya besar, karena tadi insya Allah 14 Februari itu mereka akan ekspresikan untuk mendukung Amin adalah di TPS. Oke, ini ada kata-kata yang menarik. Kang Pipin mengatakan ada demokrasi yang tidak sehat. Saya ingin tanya ke Bang Eriko, karena beda dari dua paslon yang lain yang sering sekali mengungkapkan mereka optimistis menang satu putaran. Di pasangan calon nomor urut 3 ini, lebih banyak narasinya adalah prihatin dengan keadaan demokrasi kita saat ini. Kenapa itu yang terus disampaikan terus-menerus, Bang Eriko? Ya Mbak Silvi, saya harus menyampaikan kan ini kan Metro TV disaksikan oleh semua masyarakat. Tapi ada satu hal positif yang tadi disampaikan Kang Pipin, terus beliau menyampaikan nomor 3 coba perhatikan tadi. Dari urutan nomor 3, tapi bisa menjadi nomor 1. Terima kasih Kang Pipin. Jadi memang sekarang udah agak bahaya ya kalau sebut nomor-nomor ini. Jujur Mbak Silvi, sebenarnya memang itu masalah hati. Jadi tanpa bisa dikendalikan bahwa 3 itu penting gitu loh. Artinya 3 ini juga kan persatuan Indonesia. Kita berharap bahwa ini pemilu ini kan sebenarnya adalah pesta demokrasi yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan Kang Pipin, juga apa yang tersirat disampaikan oleh Adinda saya Habibur Rahman. Ini Adinda Habibur Rahman nih, kami sama-sama dulu sekarang udah wakil ketua umum, cepat sekali naik pangkatnya. Jadi memang itulah kehidupan tuh perubahan itu sendiri ya. Perubahan lagi, ngomongnya perubahan oleh Kang Pipin kan. Hati-hati Bang Eriko. Saya tidak mau ini, karena tadi kita harus adil. Kang Pipin sudah nyampaikan bahwa 3 terus kan ya, kita harus adil. Jadi dijawab saja, apakah PD Perjuangan sekarang masih dalam suasana berkabung, masih belum bisa move on dari drama politik atau drama kecurangan yang terjadi, atau bagaimana sehingga belum banyak bicara soal menang 1 atau 2 putaran? Nah sekarang coba saya tanyakan, yang menyampaikan drama ini siapa? Kan ada menyampaikan bahwa drama Korea. Nah kami menyambutnya bahwa apa yang disampaikan Mas Ganjar memang terbukti kok di lapangan seperti itu. Tetapi ini kan belum tentu itu dikondisikan dari atas. Bisa saja oknum-oknum ini katakanlah overprotected atau overacting atau apa. Nah ini kita tidak usah suzon dalam hal itu, tetapi kita harus mengingatkan pahit-pahit. Lebih bagus pahit di depan, hasilnya manis Mbak Sylvia. Lebih bagus kita bicara pencegahan, bicara preventif, daripada kita bicara nanti mengobati. Itu jauh lebih baik. Karena kenapa? Kalau pemilu ini berjalan dengan baik semua, ini kan mau mencari pemimpin yang terbaik. Artinya begini,
Apakah ada yang sempurna manusia? Tidak ada. Tapi kita mau mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Nah, ini yang paling penting. Nah, proses itu juga penting, Mbak Sylvia. Baik. Jadi jangan nanti pemimpin terbentuk karena oleh kondisional. Itu sudah pernah kita alami di Orde Baru. Pemimpin yang lahir tidak dari proses yang benar, begitu? Di zaman Orde Baru. Dan pada kenyataannya itu tidak juga bisa menjadi terus seperti itu. Tidak ada jaminan dalam hal ini karena kekuasaan ini kan ada eranya. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada. Ini PDI Perjuangan sedang menyentil siapa? Tidak ada. Bahwa ini menyampaikan kepada kita semua, termasuk kepada kami semua juga, bahwa kita harus melakukan ini dengan baik dan benar. Supaya apa? Rakyat juga melihat, memilih pemimpin ini kita lakukan dengan cara yang tepat dan benar. Baik. Bukan karena pengkondisian, itu sebenarnya. Baik, bukan karena pengkondisian. Bang Rey, sebetulnya kalau para paslon, para tim sesnya itu berbicara, mereka yakin bisa menang satu putaran, itu pengkondisian ingin membangun narasi opini publik, supaya memang betul-betul nanti terarahkan satu putaran secara di alam bawah sadar publik, atau sebetulnya sedang tidak yakin, Bang Rey? Saya kira ada 3 persoalan tuh. Pertama tentu memotivasi diri sendiri supaya kita bisa bekerja lebih optimal untuk mendapatkan target ya. Bisa saja sebetulnya satu putaran itu bukan sebagai tujuan yang dianggap pasti bisa didapatkan, tapi lebih karena memang mau memotivasi gitu. Nah, yang kedua tentu pada saat yang bersamaan memberi kepercayaan kepada publik bahwa pasangan mereka ini memiliki keunggulan dalam hal elektabilitas dibandingkan dengan pasangan yang lain, yang sebagian pemilih kita itu memang kecenderungan memilihnya karena berdasarkan bahwa pilihan itu potensial menang itu cukup lumayan juga. Artinya kalau mereka melihat, mereka blank nih, tiga-tiganya mereka belum punya pilihan. Pilihan mereka nanti siapa yang unggul kelihatan gitu loh. Jadi ada juga tuh pemilih yang begitu. Nggak visi-misi, nggak macam-macam. Ngapain kita lagi milih ini, yang itu misalnya kan. Padahal udah kalah tuh, kita milih yang menang aja misalnya begitu ya. Nah ini yang kedua. Nah itu yang ketiga tentu saja mungkin berkaitan dengan ambisi lah ya. Ambisi memang untuk mendapatkan satu putaran itu. Dan oleh karena itu tiga-tiganya sangat dimungkinkan itu terjadi saat yang bersamaan. Tinggal kita lihat apakah ini dalam kerangka memotivasi diri sendiri. Yang kedua supaya menarik yang tadi disebutkan tadi pemilih yang belum memberikan suara mereka. Karena ada kecenderungan pemilih itu memilih yang menang aja gitu loh kira-kira. Yang bakal menang gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja ini semacam ambisi untuk mendapatkan satu putaran itu gitu. Mari kita lihat bagaimana hasil dari survei, berbagai lembaga survei terkait dengan elektabilitas para pasangan calon. Saya nanti ingin minta komentarnya dari Mbak Dahlia dan juga Bang Maman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Baik, pemirsa, kami memotret berbagai survei yang menunjukkan elektabilitas dari 3 pasangan calon yang ada. Coba kita tampilkan, ini adalah survei yang terbaru dari setidaknya ada 3 lembaga survei. Yang pertama dari Pollmetrics Indonesia, surveinya dilakukan dari tanggal 1 hingga 7 November 2023, menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama dengan 48,4%, disusul Ganjar. Gapnya ini cukup jauh ya antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud, 48,4 dengan 26,6, sementara Anies Mohaimin 17,3%, yang tidak menjawab masih 7,7%. Kemudian berikutnya dari survei ada Populi Center dilakukan 29 Oktober sampai 5 November, juga Prabowo Gibran angkanya sudah 40% ke atas, kemudian Ganjar Mahfud. Anies Mohaimin ini yang menarik adalah gap antara Ganjar Mahfud dengan Anies Mohaimin ini tipis, 0,7%. Kita lanjut ke survei yang berikutnya. Di survei selanjutnya ada dari Indikator Politik Indonesia, 27 Oktober hingga 1 November 2023, juga menempatkan Prabowo Gibran di urutan teratas hampir 40%, kemudian Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin 24,4%. Mbak Dahlia, yang ingin saya garis bawahi adalah sebagian besar survei itu masih menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran itu unggul dibandingkan dengan Ganjar Mahfud, meskipun dari awal tahapan pemilu ini isu dinasti politik, isu kecurangan MK atau tindakan pelanggaran etik berat MK itu mewarnai. Jadi menurut Anda kenapa? Kenapa surveinya Ganjar Mahfud belum bisa di paling atas? Iya, kalau menurut saya
ini survei kan beda-beda ya. Jadi walaupun tidak paling atas, tapi tingkat competitiveness-nya masih berimbang antara 3 pasangan calon ini. Jadi sebenarnya dalam sebulan, 2 bulan lagi itu banyak yang akan terjadi dan bisa banyak fluktuasi yang kita tidak bisa proyeksi kecuali strategi-strateginya itu terbaca satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, saya sih oke aja kalau ada yang kampanye maju 1 putaran harus langsung menang gitu. Itu biasanya selain tadi faktor-faktor yang Bang Ray sampaikan, ada juga mungkin faktor ketika memikirkan putaran kedua itu kan untuk kalah justru menjadi lebih kelihatan gitu. Jadi orang memaksakan 1 putaran karena tahu kalau 2 putaran malah bisa kalah. Karena kita nggak bisa, karena kita nggak tahu nih limpahan suara itu kemana. Betul. Gitu. Pada prinsipnya kalau untuk bahan kampanye ya sah-sah aja, tapi kalau melihat dari konstruksi undang-undang itu kan sebenarnya kita ingin memaksimalkan dukungan pemilih yang sebenar-benarnya untuk seorang capres-cawapres itu didukung secara mayoritas. Dan sistem 2 putaran itu paling fair gitu ya, sehingga pasti yang mayoritas itu didukung. Nah, cara kampanye yang lebih santun menurut saya kalau kita mau bersepakat di sini, jangan memaksakan pemilih 1 putaran kah, 2 putaran kah, enggak. Kita tawarkan aja visi misi, kembalikan lagi pada tradisi bahwa ini bukan soal pemilih harus milih siapa nih yang bakalan menang. Nggak ada yang pasti menang sekarang, semuanya kompetisinya sama, kesempatannya sama, beda dengan pemilu sebelumnya. Bahkan beda dengan pemilu pada saat lebih dari 2 calon sebelumnya. Dan dalam beberapa pemilu presiden yang calonnya lebih 2, itu hanya sekali yang tidak 2 putaran waktu SBY mau periode kedua. Tapi setelahnya mau pilkada DKI, mau pilpres 2004 itu 2 putaran. Itu realita. Kenapa? Karena kompetisinya sangat tinggi antara satu calon dengan yang lain. Jadi menurut saya kita ini sebagai calon, kita harus sajikan sesuatu yang menjadi lebih informatif kepada pemilih, bukan malah mempressure pemilih untuk memaksakan alam pikiran mereka sehingga mereka terintimidasi gitu. Aduh, kalau nggak 1 putaran jangan-jangan saya malah milih yang kalah. Enggak, kita harus perang ide dong, perang gagasan dong, bukan malah kemudian menciptakan suasana kamu harus dukung yang mayoritas nih. Karena kalau enggak kamu dukung yang kalah. Padahal belum tentu. Kita nggak tahu yang menang yang kalah siapa. Anda angka-angka saat ini masih sangat kompetitif ya? Sangat kompetitif. Semuanya dan sangat fluktuatif, tergantung nanti pada saat kampanye. Iya. Bang Maman, Prabowo Gibran tadi sudah merasa aman belum ya dengan angka-angka di survei yang mayoritas menempatkan Prabowo Gibran sudah 40%? Begini Mbak, kalau merasa aman, kita baru betul-betul bisa merasa aman pada saat sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Artinya hari ini kita semua tidak ada yang bisa merasa aman. Yang terpenting sekarang bagi kami adalah kita sudah mendapatkan nomor urut 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan sudah ada hasil survei. Hasil survei itu sebetulnya hanya 2 bagi kami itu. Yang pertama adalah memotivasi tanpa harus lengah. Tentunya kalau melihat hasil survei yang sekarang yang ada, ya masing-masing bisa berdebat, tapi saya hanya melihat dari beberapa hasil survei yang sebagian besar lembaga-lembaga survei yang besar mempotret Pak Prabowo paling atas. Bisa plus minus atas bawah ya, bisa plus minus 3%. Asumsi saya adalah sekarang Pak Prabowo Mas Gibran itu di paling atas. Bagi kami ini bisa memiliki 2 faktor, dua mata pisau. Yang pertama kita happy, kita senang, tapi di satu sisi bisa menyebabkan tim menjadi lengah. Nah, maka dari itu, kalau kebetulan saya ditunjuk oleh di Golkar sebagai Ketua Bapilu, saya ingin memastikan bahwa hasil survei ini tidak boleh membuat kita lengah, tapi justru harus membuat kita semakin termotivasi untuk bekerja 1 suara, 2 suara, 3 suara, 10 suara, 100 suara terus. Itu satu. Lalu yang kedua ada yang menarik, Mbak. Karena kebetulan saya juga ikut waktu itu membidani di internal Golkar untuk mengambil keputusan mendukung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Prioritas pertama kita waktu itu kan Pak Erlangga, namun akhirnya kita putuskan ke Mas Gibran. Ada satu alasan yang paling sederhana waktu itu, kenapa kita mendukung Mas Gibran, sebetulnya melihat representasi anak muda. Nah, kalau kita teropong dari hasil survei yang ada sekarang, seperti yang kita prediksi dulu bahwa akan ada tambahan elektoral yang cukup signifikan yang bisa dilihat dari satu orang sosok Mas Gibran.
terlepas dari ada kontroversinya ya, bagi kami proses kontroversi itu sudah kita lewati. Baik. Dan proses hukum sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi. Namun sekarang sesuai dengan prediksi Partai Golkar bahwa dengan hadirnya Mas Gibran akan terjadi perubahan narasi. Contoh sederhana, kita waktu itu berpikirnya 1 tahun ke depan. Tetapi ternyata belum 1 tahun aja sekarang semua orang sudah berebut menjadi anak muda. Semua calon ini hari ini menunjukkan diri dia yang paling muda. Minimal itu ada sisi positif. Akhirnya anak muda yang dulunya hanya sebagai objek, sekarang dijadikan subjek. Nah ini yang akhirnya kita melihat ada terbangun sebuah kesadaran di golongan anak-anak muda bahwa dengan hadirnya seorang Gibran bisa dijadikan sebagai sebuah alat ataupun simbol untuk mendorong percepatan regenerasi kepemimpinan muda. Baik, Bang Maman melihatnya dari sisi positifnya, tapi juga ada yang melihatnya dari sisi yang mengkhawatirkan. Kehadiran Gibran sebagai anak muda, apalagi sebagai anak dari seorang presiden, ini adalah sinyal atau tanda-tanda bahwa Pilpres kita tidak akan berjalan dengan netral. Nanti kita akan bahas lebih banyak soal kecurangan. Bang Habib sudah siap untuk berbicara. Nanti kita kasih waktu lebih banyak pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kontroversi. Kita sampaikan pada seluruh jajaran, kuncinya adalah netral. Setelah ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan. Bawaslu mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah itu yang potensinya tetap ada untuk pelanggaran itu. Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa kekuasaan yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Kecurangan bisa terjadi dari tahap itu berapa tahap itu? Bisa tahap bisa terjadi. Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Jadi Bang Habib, selain narasi anak muda, ada juga narasi kecurangan yang banyak sekali mengawali tahapan pemilu di awal ini karena adanya Gibran. Bagaimana tanggapan dari Bang Habib? Ya, saya pikir konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju sebagai calon presiden di periode berikutnya, dan itu terjadi berkali-kali, termasuk kemarin 2019 ketika Pak Jokowi maju kembali sebagai capres incumbent. Kalau logika tadi anak presiden maju dipertanyakan jaminan bebas dari curang, ya kita bandingkan dengan permit dari konstitusi tersebut, ya kan? Poinnya kan bukan di situ, bukan dia anak siapa, bukan dia siapa, tapi bagaimana infrastruktur penyelesaian masalah kita harusnya bisa berjalan. Ada Bawaslu, ya, KPU sendiri ada perangkat pengawasan, ada juga DKPP yang mengawasi para pelaksana pemilu. Dan saya pikir sekarang zaman keterbukaan, rakyat bisa mengakses semua institusi tersebut, ya, dan hampir nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di negeri ini kok, ya kan? Jadi sepanjang ada bukti, sepanjang ada saksi, ya, dilaporkan saja. Ya, kami pemilu ini kan 5 tahun kan nggak lama, ya. 2019 saya semalam diingatkan oleh Mbak Titi, ya, di acaranya di sini juga kalau nggak salah, bahwa 2019 itu kami bahkan menyampaikan laporan hampir 3.000 laporan dugaan kecurangan di proses dan lain sebagainya melalui berbagai macam lembaga tadi, ya kan, Bawaslu, kemudian Bawaslunya kita anggap nggak kerja, kita laporkan ke DKPP, lalu ke MK dan lain sebagainya. Begitu semua sudah selesai dilaksanakan, itulah komitmen kita sebagai warga negara, di mana negara kita adalah negara hukum, kita hormati. Apapun produk hukum yang sudah ada,
tidak baik menurut kita ketika sudah ada ya itulah yang mau itu anak terlaksana. presiden mau buka sudah ada mekanismenya sudah sendiri ada mekanismenya dan sepertinya sekarang ini berjalan kok. Kita nggak bisa kok dan semua orang punya hak kok untuk melaporkan ya. Misalnya kalau soal pencopotan baliho dan lain sebagainya, kita tahu semua di sini ya. Pasti bukan hanya satu-satunya di daerah tertentu terjadi. Balihonya Pak Prabowo di dapil saya Jakarta Timur itu langganan dicopot. Walaupun sudah kita instruksikan dipasang di samping baliho caleg dari koalisi lain ya yang persis punya kami dicopot, yang lain tidak gitu kan ya. Tapi jadi apakah itu bukan bisa siapa saja nanti, ya Bang ya? Nanti kita harus bedakan ya pelanggaran dengan kecurangan. Ya, kalau pelanggaran itu kan didefinisikan sesuatu yang berbeda dari ketentuan perundang-undangan. Tapi kalau apakah ada motif yang dilakukan oleh kelompok tertentu, pasangan calon tertentu, itu namanya kecurangan. Jadi kalau kita bicara kecurangan sudah tendensius. Pelakunya pasti ini. Padahal banyak sekali variabel yang bisa terjadi. Bisa saja ada oknum. Oknumnya macam-macam. Oknum partai politik pesaing, oknum internal partai politik bisa. Bisa juga oknum penegak hukum. Bisa juga ada begitu. Nah, jadi namanya fenomena oknum ya. Banyak sekali variabelnya yang bisa terjadi. Jadi kalau semua kita asosiasikan sebagai kecurangan, itu menurut saya itu satu langkah yang sudah salah. Harus dipisahkan antara pelanggaran dengan kecurangan kalau menurut Bang Habib ya. Kang Pipin, ini menyangkut kalau tadi Bang Habib bilang ya kalau misalnya ada pelanggaran, ada kecurangan, laporkan saja begitu kan sudah ada mekanismenya, kita negara hukum. Ini sama dengan seperti yang Gus Imin bilang. Kalau wasit bahkan kalau wasitnya curang, ngadu ke FIFA katanya begitu kan. Pertanyaan saya, kalau wasitnya itu Bawaslu gitu ya, kalau FIFA-nya siapa di sini? Siapa yang curang? Siapa yang harus dilaporkan begitu? Ya, kalau kita lihat ya sejak awal ketika keputusan MK itu ya, bahwa memang ada pelanggaran etik di situ, sebetulnya harapan publik kan harapannya ada perubahan terhadap keputusan itu, bukan hanya ketua MK-nya diberhentikan. Ya. Sejak itu maka kita melihat sebetulnya potensi kecurangan itu tidak ketika di awal kan. Kalau kita melihat kecurangan itu di mana? Kampanye, pencoblosan, pasca kampanye, itu yang terjadi sebetulnya. Terjadi kerawanan kecurangan di setiap pemilu ada di situ sebetulnya. Putusan MK Anda bilang kecurangan. Jadi maksud saya adalah keputusan MK yang 90 yang di situ disebutkan bahwa ada pelanggaran kode etik ya. Enggak. Dan tadi saya bertanya ya, apakah Anda anggap kecurangan putusan MK? Keputusan MK, bukan keputusan MK. Ada kecurangan. Keputusan MK itu harapan putusan publik. MK kecurangan bukan. Keputusan MK itu ada rasa ketidakadilan bahwa di situ melihat pelanggaran etik terhadap saya pengen keputusan MK. saja. Makanya itu yang saya bilang, membedakan antara sesuatu yang diasosiasikan sebagai pelanggaran dengan kecurangan. Putusan MK kalau Anda baca di poin pertama kesimpulan mengatakan MK tidak berwenang ya memeriksa, bahkan memeriksa saja putusan MK. Itu kesepakatan konstitusional kita. Tapi, bahwa putusan MK bersifat final 24C. Kalau demokrasi prosedural itulah yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman. Ini konstitusi, Bos. Tapi kalau kita saya melihat, saya paham betul ini bahwa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman adalah demokrasi prosedural. Itulah yang terjadi sejak dulu. Kalau kita belajar Orde Baru, memang itulah yang akan dikejar. Tapi kalau kita melihat demokrasi substansial, yang paling tinggi yang kita harapkan adalah bahwa ketika hukum itu ditegakkan, maka yang diharapkan oleh publik adalah ketika keputusan itu ini orang tidak hanya menghormati pelanggaran kode etik, tetapi ada perubahan terhadap MK. Saya kira itu poin. Jadi saya kira yang saya paham betul. Saya paham betul. Kita menghormati, tetapi kita mengkritik keputusan itu. Dan saya ingin menjelaskan bahwa setelah terjadi itu, maka kita melihat kekhawatiran. Apakah nanti ketika saya katakan apakah nanti intimidasi, intervensi terhadap MK juga terjadi misalnya ke penegak hukum yang lain? Saya kira itu. Buktikan di halaman berapa ada intervensi. Saya kira itu. Kalau kita bahas MK dan MKMK lagi habis durasi kita. Ada intervensi enggak? Mbak, tidak akan selesai ini. Dia ngomong barusan ada intervensi. Di halaman berapa? Saksi yang mana?
Bukti yang mana? Hakim konstitusi yang mana yang menyebutkan ada konstitusi? Publik juga bisa melihat. Ya publik justru yang melihat, nggak ada intervensi. Baca. Cukup. Anda tidak baca putusannya. Pertanyaannya sebetulnya begini, kalau nggak ada intervensi, mengapa ada disebut pelanggaran berat? Nah itu dia pelanggaran. Justru pertanyaannya, kenapa bisa putusan seperti itulah putusan yang zolim, putusan yang tidak adil. Kita tidak lagi membahas soal putusan MK dan MKMK ya. Tidak akan selesai ini. Fokus ke pertanyaan saya saja. Tepat. Kita beralih dulu ya. Makanya dengan mekanisme apa? Ya silakan. Oh banyak. DKPP saja bisa di PT-UN kan kok. Jangan sebut itu dulu. Saya ke Mbak Dahlia dulu. Karena Anda nggak membuktikannya. Bang Habib, Bang Rey. DKPP saya pindah dulu ya. PT-UN gitu loh. Ya makanya ajukan dong. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya? Karena di sini Mbak Dahlia juga sebagai mantan komisioner KPU DKI ya. Putusannya berbeda dengan isi. Dengarkan saya saja di sini ya. Siapa sebenarnya yang paling rawan melakukan kecurangan? Betulkah bahwa sebetulnya semua pihak, oknum, aparat itu berpotensi melakukan kecurangan? Pak Habib cukup? Ya, putusannya kok bisa seperti itu Anda? Kita hargai dulu. Mbak Dahlia dijawab dulu ya. Kita hargai dulu. Silakan Mbak Dahlia. Siapa sebetulnya yang berpotensi yang paling rawan melakukan kecurangan? Ya tentu ada, namanya aktor pemilu itu banyak dan semuanya punya potensi. Tetapi harapan kita tentu yang pertama adalah penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Saya setuju bahwa kita maksimalkan saja hak-hak kita sebagai peserta untuk kalau ada pelanggaran kita laporkan. Yang kedua adalah fungsi penunjang kelancaran pemilu itu sendiri. Pihak keamanan, kepolisian, TNI, Polri, Badan Intelijen. Nah, di situ kemudian sebenarnya kesulitannya adalah kita mengukur tingkat ketaatan mereka terhadap hukum. Di saat yang sama juga mereka adalah bagian dari aparatur negara di bawah kepemimpinan seorang presiden, tuh ya. Nah, kenapa saya kemudian saya menganggap bahwa ketika seorang anak presiden itu mencalonkan diri di saat ayahnya itu berkuasa itu punya pengaruh, akan mendapatkan keistimewaan karena memang akan selalu ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang berkuasa dari relasi-relasi kekuasaan antara dirinya dengan aparatur yang menjadi di bawah kendali dia. Dan kekhawatiran itu sebuah hal yang wajar. Jadi jangan kalau kita mengkritik itu dianggap sebuah, sekarang itu kan suasananya adalah ketika kita kritik terus langsung dianggap mengacaukan gitu ya. Padahal biasa aja gitu. Kita mengkritik sistem hukum sekarang nih. Ya sebenarnya hal-hal yang biasa aja, beda pendapat nggak apa-apa gitu. Apakah nanti khawatir ini akan mempengaruhi pemilih? Santai aja gitu. Kalau kami begitu ya, kalau kami prinsipnya gitu. Kalau kami prinsipnya jangan khawatir. Kalau kami bilang gini soal MK, orang mengkritik MK itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang kok kayak gitu sih gitu. Ini kan sudah hukum. Hukum itu tetap bisa diakal-akalin. Karena itu ketika dikritik jangan baper gitu ya. Jangan baper tapi ya dijawab dengan sewajarnya aja. Nah, kami ingin di sini berharap sekali KPU, Bawaslu dan terutama pihak kepolisian untuk netral. Karena apa? Banyak tanda-tanda, saya baru tadi dapat berita ada bagi-bagi sembako dari relawan Mas Gibran. Itu kan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi nuansa keadilan. Padahal kan belum boleh kampanye, tapi sudah memperkenalkan secara sporadis misalnya dengan program-program seperti itu gitu. Itu rasanya rasa keadilan itu ada di mana? Ini KPU Bawaslu di mana sampai Metro TV loh yang menyiarkan ada yang seperti itu. Nah, kita harapkan KPU Bawaslu itu bekerja. Kalau ada yang seperti ini harusnya jadi temuan. Bahwa ini nggak boleh kampanye, nggak boleh politik uang, nggak boleh bagi-bagi barang saat masa kampanye belum dimulai. Jadi Bang Maman, kekhawatiran bahwa karena ini ada anak presiden yang ikut Pilpres itu menjadi kekhawatiran. Dan ada tanda-tanda beberapa peristiwa menunjukkan bahwa ada indikasi pelanggaran maupun kecurangan. Bagaimana? Kalau ada kekhawatiran, saya sederhana aja, Mbak. Tanyain ke Menko Polhukam. Yaitu notabene hari ini Pak Mahfud MD kan beliau yang paling paham bagaimana situasi sistem hukum kita. Jadi hari ini nggak ada yang, kalau tanya ke saya, kekhawatiran boleh, tapi kalau berlebihan saya pikir kita nggak perlu terlalu berlebihan. Karena di sana, di Mas Ganjar ada Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Beliau juga punya kemampuan dan kapasitas.
Kalau tadi kita mau mencurigai melakukan praktek intervensi hukum, karena terus terang secara tupoksi. Ya dong, Bawaslu dong, bukan Gini menteri. Mbak, saya mau bilang kalau kita mau penggunaan aparatur pemerintahan, tadi kan Mbak bilang katanya kalau kritik ya nggak usah, santai aja. Saya mau bilang bahwa semua pihak punya potensi untuk dicurangi atau mencurangi, kan gitu. Nah, poinnya sekarang kita punya Metro TV. Kita punya media sosial, masing-masing tim bisa watching. Saya bukan berarti karena beliau satu ini dengan saya. Teman-teman Gerindra juga punya pengalaman di periode 2019 pada saat berhadapan dengan kita dengan isu-isu yang kayak begini gitu. Ya punya pengalaman masing-masing. Kita juga Golkar, golongan karya juga punya pengalaman. Nah, yang mau saya sampaikan poinnya satu, kita harus bedakan antara pelanggaran dengan kecurangan. Pertanyaannya kalau kita bicara kecurangan, ada sebuah gerakan sistemik nggak? Nah, contoh ya, ini sederhana loh, maksud saya gini, saya pengen yuk kita jalanin, udahlah bos, 1, 2, jangan akhirnya kita mengambil kesimpulan. Contoh, kita boleh nggak sih mengambil kesimpulan dengan kejadian Bondowoso yang ada surat viral, tapi kita langsung menyimpulkan bahwa, oh teman-teman di Mas Ganjar itu melakukan sebuah langkah-langkah praktek kecurangan. Enggak. Karena kita menganggap bahwa itu adalah ulah-ulah 1, 2 orang. Ya nggak perlu juga kita terlalu kembangkan gitu loh. Jadi so must go on, saya setuju bahwa kita perlu waspada, saling membentengi kelompok kita masing-masing, tetapi saya juga lebih ingin, yuk narasi yang kita lakukan, ini udah mau masuk masa kampanye tanggal 28, yuk kita perdebatkan apa yang bisa lo tawarin buat bangsa negara. Sebetulnya itu Mbak. Saya sekali lagi saya bilang, bos, kita ini sama-sama perenang bos, jadi nggak usah ngajarin ikan berenang, udah sama-sama paham ini. Maksudnya udah paham lah di lapangan ini. Kita ini udah paham di lapangan ini kayak gimana kondisinya. Jadi bagi kita, narasi-narasi kayak begitu, itu udah narasi usang lah. Yang ingin kita lebih kedepankan bahwa maksudnya narasi playing victim gitu-gitu. Nah, langsung saya tanya ya. Narasi usang lah maksud kita. Jadi tadi kita kan ingin lebih Bang Maman bilang, lebih tanyakan ke Menko Polhukam. Kami punya ini kutipan pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD, boleh tolong dimunculkan rekan-rekan. Di sini Cawapres Mahfud yang juga Menko Polhukam itu mengatakan bahwa sudah banyak beliau menerima laporan dugaan kecurangan pemilu seperti penurunan baliho, sejumlah oknum polisi mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Tapi di sisi lain Bang Eriko, kita juga mendengar ada berita soal PJ Bupati Sorong yang bikin fakta integritas untuk mendukung Ganjar Mahfud, video ASN di Blitar yang mengatakan diminta untuk mendukung salah satu paslon yaitu Ganjar Mahfud. Jadi betulkah masing-masing pihak berpotensi untuk melakukan kecurangan? Justru itulah Mbak Sylvia, sebenarnya jangan ditanggapi ini negatif ya. Bahwa ini kan sebenarnya mau mengingatkan, Ibu Mega mengingatkan. Bahkan kadernya Kang Maman sendiri, Pak JK sudah menyampaikan bahwa yang paling demokratis itu pemilu saat Ibu Mega. Nah silakan ditanyakan kepada Pak JK ya. Artinya begini, kami mau mengingatkan kepada semua, termasuk Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD juga menjaga diri loh. Karena beliau sebagai Menko Polhukam, walaupun dalam tanda kutip tidak punya kekuasaan secara langsung untuk bisa memerintahkan bagian-bagian ini. Tapi yang paling penting bahwa begini, bisa saja ini overacting daripada ya oknum-oknum. Bisa. Contohnya waktu di Bali, bisa saja Bali. Tapi begitu kerasnya reaksi masyarakat Bali, dikembalikan lagi. Walaupun tidak semua, yang dikembalikan di Gianyar, tapi di Denpasar tidak semua. Ketakutan juga, karena masyarakat bereaksi. Tokoh-tokoh masyarakat bereaksi. Nah, kemudian di Siantar, Mas Ganjar datang semua, kita punya ini dicopotin. Nah, kenapa tidak semua dari mulai tanggal 4 November kita tahu sudah tidak boleh? Betul nggak Kang Maman? Kita sama-sama tahu ininya kok. Nah, jadi bahwa potensi itu ada dan itu terlihat, tidak bisa ditutupi karena sekarang semua sudah terbuka. Nah, tinggal apakah ini mau dijalankan dengan benar secara seterusnya? Kalau tidak, pasti akan ada reaksi lagi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin yang namanya tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ini Bang Rey, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Gusmus itu, apakah mereka bagian dari partai, apakah mereka bagian, tidak juga. Nah, kekhawatiran itu kan boleh, tidak ada yang salah dalam hal itu. Jadi tinggal bagaimana mensikapinya. Khawatir belum tentu playing victim ya. Satu. Kedua, yang seperti di Sorong. Nanti kalau saya mau sebutkan, Bupati Sorong, pejabat bupati itu bukan kader PDI Perjuangan, kader partai tertentu, boleh dicek. Nah, sekarang saya tanya kepada kita semua, adakah
seseorang dari intelijen mengakui dia intelijen? Mbak Dahlia, kita nonton film semua. Tidak ada. Nah, sekarang intelijen membuat tertulis. Tapi sekali lagi, tadi saya juga di media TV lain saya sampaikan, selidikilah dengan tuntas. Nah, itu poin. Tidak ada masalah. Itu sudah kami sampaikan, selidikilah dengan, karena secara logika akal sehat, tidak mungkin institusi BIN seperti itu, oknumnya mungkin saja, mungkin. Tetapi secara logika akal sehat, ada intelijen, oh saya intelijen, ngaku begitu Bang Rey, itu intelijen disebut. Ya kan intelijen kita ada juga yang begitu kan? Nah, itulah Bang Rey menyimpulkan tadi. Nah, jadi Mbak Sisil, seperti ini harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Supaya apa? Masyarakat juga sudah cerdas melihat ini. Makanya kenapa saya dari tadi tidak mau menjawab 1 putaran 2 putaran Mbak Dahlia, Kang Pipin. Nah, siapa yang bisa menjamin hasil survei ini? Siapa yang bisa menjamin? Baik. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa survei bisa di... Nah, itu kenyataan yang ada. Baik, oke, kita akan lanjutkan lagi abang-abang dan juga Mbak Dahlia karena kita harus jeda lagi. Masih ada 1 segmen terakhir ya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Bang Rey, benarkah kalau kita berbicara kecurangan itu sangat tergantung kepada basis politik tempat kecurangan, indikasi kecurangan itu terjadi? Tergantung di wilayah itu pemimpinnya, politik, afiliasi politiknya dengan siapa? Iya kan kecurangan ini kan bisa dibuat dalam beberapa skala kan. Yang disebut dengan kecurangan nasional, nah itu tadi terstruktur, sistematis, masif gitu. Nah itu biasanya untuk ukuran pilpres terjadi. Ya. Tapi ada juga kecurangan-kecurangan yang bersifat lokal. Yang lokal itu ya kepentingan lokalnya masing-masing. Jadi ya misalnya ada baliho tertentu diturunkan, ada baliho tertentu enggak diturunkan macam-macam. Ya itu lebih karena kekuasaan politik yang tumbuh di situ seperti apa. Dan yang kalau yang lokal-lokal ini nggak bisa kita generalisasi menjadi kegiatan umum kan. Nah tapi di atas itu semua ya kalau disebut apakah akan ada kecurangan, ya kalau nggak ada kecurangan kan nggak ada Bawaslu gitu. Nah sampai sekarang kita pertahankan Bawaslunya itu karena asumsi kita selalu pemilunya penuh dengan kecurangan. Ini yang saya sebut mungkin ya, saya nggak tahu di negara lain. Di Indonesia itu pemilu dibuat dengan basis karena sama-sama nggak percaya gitu. KPU nggak dipercaya oleh partai, dibentuklah Bawaslu. Bawaslu nggak dipercaya oleh orang lain, dibentuklah DKPP. Kan muter-muter begitu aja tuh. Yeah. Jadi memang basis dari pemilu kita ini adalah basis ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Nah oleh karena itu kalau ada narasi akan ada kecurangan macam-macam, itu narasi yang 5 tahunan terjadi, tapi menyiratkan juga sebetulnya karena kita nggak pernah tuntas menyelesaikan berbagai kecurangan itu. Di sini tanggung jawab besar Bawaslu sebetulnya. Tapi agak berbeda nggak sih Bang Rey narasi 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Kalau 5 tahun lalu narasinya itu lebih kepada bagaimana supaya tidak ada pembelahan politik identitas. Meskipun sampai sekarang masih ada tapi yang terdengar sekarang itu lebih kepada dinasti politik, kecurangan. Menariknya di 3 pemilu terakhir ini menurut saya isunya kita beda-beda. Beda-beda. Di 2014 isu kita itu kan soal politik identitas kan. Itu nyambung sampai ke Pilkada DKI Jakarta. Di 2019 ini istilah saya itu lebih dominan soal kekhawatiran orang penggunaan hoax yang begitu tinggi di dalam pemilu Pilpres 2019. Di 2024 ini narasi soal itu tadi politik identitas yang ramai diperbincangkan oleh orang. Identitas atau politik dinasti? Oh sorry, politik dinasti yang ramai diperbincangkan orang. Jadi boleh disebut memang tiap sekali pemilu kita menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Di 2014 itu ya alhamdulillah kita melewatinya. Politik identitas relatif nggak muncul di 2019 apalagi 2024 kan. Politik hoax kita udah lewati juga dan mudah-mudahan nggak terjadi di 2024. Tapi apakah ini efeknya akan bisa lebih gaduh dibandingkan dengan suasana di 2019 ketika isu yang muncul kalau adalah dilihat kecurangan? dari komposisinya sih mungkin. Ini kan ada 3 ini kan. Dan 3-tiganya relatif tadi sebutkan cukup berimbang sebetulnya gitu. Nah oleh karena itulah memang harus ada penyelenggara yang betul-betul dipercaya. Jadi yang harus kita ingatkan itu bukan hanya sekedar bahwa mereka melakukan tupoksinya sesuai dengan aturan. Nggak cukup. Tapi badan ini sendiri harus dipercaya oleh publik. Sebab boleh jadi kerjaan mereka sesuai tupoksi, tapi kalau nggak ada kepercayaan terhadap penyelenggara itu, narasi-narasi seperti kami dicurangi itu akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, pesan saya satu, wahai Bawaslu, bekerjalah dari sekarang dengan cepat, cekatan, dan adil,
supaya semua persoalan-persoalan yang dihadapi dengan kecederaan ini segera mungkin bisa ditekan. Gitu. Baik, Mbak Dahlia sebagai mantan komisioner KPU DKI ya, isu kecurangan saat ini merebak. Kita masih bisa yakin tidak ya dengan KPU, Bawaslu Pusat hingga yang daerah, terutama yang daerah untuk bisa benar-benar tegas dan netral? Jadi di Bawaslu itu ada sebuah institusi penyelesaian perselisihan itu yang namanya Gakumdu. Di situ ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Dan banyak kasus-kasus pelanggaran dan kecurangan itu mandek karena di Gakumdu tidak dianggap sebagai hasil final dari proses di Gakumdu, tidak dianggap pelanggaran, dan itu pada umumnya yang menyatakan tidak melanggar kepolisiannya. Kenapa saya nyatakan di sini kepolisian itu penting? Karena kepolisian juga menjadi bagian dari penyelesaian perselisihan di Bawaslu. Ketika ada 1 dari 3 unsur itu menyatakan tidak melanggar, maka kasus itu akan terhenti di situ. Jadi tidak hanya kuncinya di Bawaslu, dan banyak sekali kasus-kasus ketika saya masih mantau. Kita menyatakan ini di Bawaslu kenapa? Jelas-jelas ini melanggar. Iya, tapi pada saat di Gakumdu menurut kepolisian enggak gitu. Jadi kenapa kepolisian itu sangat penting netralitasnya? Karena dia juga menjadi bagian dari penyelesaian pelanggaran di Bawaslu melalui Gakumdu. Nah karena itulah kekhawatiran masyarakat ini, khawatir bukannya play victim ya lain ya. Kekhawatiran itu wajar, dan sebagai peserta, kita kan ini sama-sama peserta nih, sama sebenarnya rasa bahwa kekhawatiran untuk dicurangi itu ada, dan itu sangat wajar. Dan itu penting. Kenapa kalau kemudian kita dilarikan untuk tidak khawatir, justru potensi kecurangan yang kita nggak tahu kan jadi lengah, bisa menjadikan kita lengah gitu. Oke, terakhir silakan ini mulai berbagi antara Bang Habib dan juga Bang Maman karena satu kubu ya. Kalau tahapan Pilpres 2024 kali ini kan sudah didahului dengan berbagai drama politik, drama di MK, padahal seharusnya pesta drama rakyat di MK juga. Riang gembira drama di MK juga. Nah, yang sangat bermasalah gitu kan. Kita masih bisa tidak sih mengakhiri ini semua dan akhirnya fokus harusnya ke kita berikhtiar ke sana, dimulai dengan komitmen bahwa semua diselesaikan lewat jalur hukum ya. Dinamika disebut tadi oleh Mbak Dahlia ya, di Gakumdu ada polisi, ada kejaksaan, ada Bawaslu, itu hal yang biasa gitu kan ya. Dan memang kepolisian memiliki wewenang dan tupoksi untuk menganalisa ini memenuhi unsur pidana atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak memenuhi unsur pidana, Bawaslu yang tidak mempunyai kewenangan menilai pemenuhan unsur pidana, ya nggak bisa memaksakan, gitu kan? Itu. Kemudian kita mengacu banyak perkara kok sudah dilaporkan. Saya punya long list, punya short list soal dugaan pelanggaran ini. Ada yang sudah diproses di Majalengka, dinyatakan bersalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Tapi saya tidak mengatakan ini kecurangan sistematis, gitu. Ya kesalahan oknum per oknum, orang per orang nggak ada masalah. Gitu. Ya silahkan saja. Tapi kan ditindaklanjuti dengan benar oleh institusi penyelesaiannya. Oke, baik. Kang Pipin sudah habis sebetulnya waktu ini, harusnya bagi 2 tadi kan. Kang Pipin terakhir dari kubu Koalisi Perubahan. Kemarin 3 komitmen para capres itu sudah menyampaikan bahwa komitmen jurdil. Tetapi memang waktu yang akan menilai apakah komitmen itu ya hanya sekedar lip service atau panggung depan saja, atau memang di belakang berstrategi untuk melakukan kecurangan. Nah, saya kira semua kita harus waspada dan harus publik di situ harus terlibat ya. Makanya kita mengatakan pengawasan semesta, masyarakat harus melihat apakah nanti wasitnya, apakah memang lapangan ini memang datar atau miring. Saya kira disinilah poinnya ke depan menurut saya adalah bagaimana penegakan hukum itu harus adil bagi semua. Selama ada pelanggaran, kecurangan diproses, semuanya dilakukan, maka masa depan pemilu kita baik. Tetapi kalau misalnya ada tebang pilih karena satu didukung oleh pihak penguasa, yang satu tidak, maka disitulah yang akan menciderai pemilu kita ke depan. Saya kira kita sangat berharap demokrasi substansial kita yang kita dapatkan bukan hanya prosedural ya, hanya melapor kemudian diproses, tetapi tidak ada ujungnya. Ujungnya adalah bagaimana menghasilkan pemilu terbaik 2024 nanti. Baik, terima kasih kalau begitu Kang Pipin, Mbak Dahlia, Bang Eriko, terima kasih Bang Habib, Bang Maman dan juga Bang Rey, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Kita masih akan bahas ini berepisode-episode ya sampai nanti tahapan pemilu selesai. Terima kasih sudah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.